Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera saudara-saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai daripada Roh Kudus ada pada saudara-saudara saat ini. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 43 ayat 1-7. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2b yang demikian firman Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini kita sedang melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, terutama pada saat pandemi corona yang melanda seluruh dunia ini, melanda kehidupan kita, dan seringkali banyak persoalan-persoalan atau penderitaan datang silih berganti mewarnai hari-hari kita. Saudara-saudara, jangan sekali-sekali menyerah dan putus asa, apalagi sampai marah kepada Tuhan. Pencobaan yang kita alami bisa saja antara lain terjadi karena ketidaktaatan atau kesalahan kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus segera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Namun yang pasti, bahwa pencobaan juga merupakan senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan hidup kita. Pencobaan adalah tanda bahwa iblis sangat membenci kita. Sebaliknya saudara-saudara, bila pencobaan itu diizinkan Tuhan, maka itu adalah cara Tuhan untuk mengembangkan karakter kita. Kita tidak akan bertumbuh tanpa melewati ujian atau pencobaan. Jadi jangan terkejut atau berkecil hati saudara-saudara. Jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini banyak orang Kristen yang menjadi frustasi atau hilang semangat dan tidak lagi berpaut dan taat kepada Tuhan saat dalam cobaan. Mari kita belajar dari Daud yang meski dalam keadaan buruk senantiasa menggunakan bahasa iman. Bahasa iman itu sangat penting dalam kehidupan kita, agar kuasa pertolongan Tuhan dapat bekerja dalam kita. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin akan penyertaan Tuhan, sebagaimana Daud mengalaminya, kita tidak akan berbicara mengenai lembah kekelaman, tetapi kita akan menggemakan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Bersama Tuhan Yesus, kita akan aman dan terpelihara. Seringkali kita tidak merasakan betapa Tuhan itu menyertai kita, saudara-saudara. Kehadiran Tuhan tidak perlu dirasakan dengan panca indera kita, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan besertaku. Saudara-saudara, hari ini
Allah sendiri telah menegaskan janjinya kepada kita, supaya kita jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami dan seluruh dunia ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman dan renungan hari ini yang telah kami terima. Kiranya ini senantiasa menguatkan kami sebagai manusia yang lemah. Tuhan Yesus Kristus, kami sering takut, kami sering gentar menghadapi hidup ini, karena banyak sekali hal-hal, persoalan-persoalan, serta pencobaan yang kami rasakan, yang kami alami dalam kami menjalani hidup ini, terutama dalam kondisi pandemi ini yang senantiasa membuat kami khawatir dan ketakutan Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya melalui firman-Mu ini, bahwa kami untuk tidak takut, sebab Engkau menyertai kami. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala hidup kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.